Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon minta maaf, menyesal atas tindakan kelakuan Ibu Puan yang menjadi ketua DPR meninggalkan arena pertarungan daulat rakyat. Partai ini akan hilang, diskualifikasi terhadap paslon nomor 2. Maka kata itu menurut saya bangsat Jokowi itu. Jokowinya ini yang bagi saya itu bajingan. Kalau Ibu Mega tidak mengeluarkan instruksi itu, lantas apa gunanya partai ini? Apa bedanya partai ini dengan partai-partai lain? Tapi tanpa keluarga Soekarno, Banteng akan tetap jalan. Jadi saya katakan kalau saya bilang bajingan, Jokowi bajingan, bajingan. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Kami yang berkumpul ini bukan kader-kader yang cuman sebatas baru punya KTA atau baru tengok-tengok, baru taratoleh. Di sini dari kader yang nyaris belum terlalu lama sampai yang lama sampai yang sangat lama, ada semua. Baik itu ada yang mewakili Jakarta, Bekasi, sampai Tangerang, Bogor, ada semua. Dan ini merupakan perwakilan-perwakilan. Dan mungkin di wilayah-wilayah lain, provinsi-provinsi lain itu nanti juga akan menyusul gerakan-gerakan yang seperti kami. Dan kesempatan berikut di sini hadir Pak Bitor Suryadi, Pak Dia Prakasa Yuda atau Pak Yuda, dan kawan-kawan yang lainnya. Silakan. Siapa dulu? Pak Bitor? Pak Bitor, soal. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bitor Suryadi. Pada tahun ini saya 20 tahun menjadi kader yang dilatih, yang dididik, yang masuk dalam partai dengan cara yang benar. Tidak seperti yang sekarang terjadi, para artis-artis masuk, mendaftar, langsung jadi dan menjadi anggota dewan dan tidak berbacot di dalam parlemen. Kami yang terdidik, terlatih di dalam kader partai saat ini mohon minta maaf, menyesal atas tindakan kelakuan Ibu Puan yang menjadi ketua DPR meninggalkan arena pertarungan daulat rakyat. Dia lebih penting pergi ke negara lain. Padahal dia adalah petugas partai yang seharusnya mewujudkan. Yang kita lakukan adalah daulat rakyat. Daulat rakyat itu yang kita serahkan kepada DPR dan harus diperjuangkan oleh partai-partai yang ada di dalam situ. Jadi kami PDI Perjuangan dalam pemilu ini, dalam pilpres ini sangat teraniaya dalam keadaan politik yang dilakukan oleh Joko Widodo. Memang sekarang masih dalam proses perhitungan suara. Berharap kalau nanti kawan-kawan daulat rakyat menegakkan demokrasi bisa menemukan berbagai kesalahan, berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami berharap anggota DPR yang ada dari PDI Perjuangan terus berjuang, terus melawan, hancurkan terus penindasan ini. Kita harus berani melawan itu. Kalau tidak, partai ini akan hilang. Dengan perginya Puan ke luar negeri meninggalkan arena pertarungan daulat rakyat, rumah Megawati, kantor PDI Perjuangan diserbu dengan berbagai bunga-bunga yang papan bunga yang menyatakan berharap kepada Ibu Mega. Jadi Ibu Mega tetap menjadi harapan. Partai ini menjadi harapan. Dengan kepergian Puan itu malah timbul rasa hormat, rasa segan, rasa percaya dari masyarakat, terutama pada yang sekarang hadir papan namanya di kantor PDI dan di rumah Ibu Mega. Artinya kalau kita mau melihat kenyataan bahwa Prabowo menang 58%, tapi 62,2% masyarakat mendukung untuk hak angket. Tepuk tangan.
kekuatan rakyat yang jelas itu melebihi daripada yang menang. Menang itu dinyatakan curang kalau kita mampu nanti membongkarnya. Nah, kalau nanti kita mampu membongkar kecurangan itu, kita menyarankan kepada parlemen, satu, kalau dia pilpres, lakukan diskualifikasi terhadap paslon nomor 2 karena dia mendaftarkan dirinya tidak sesuai dengan konstitusi. Dia kurang umur, dia kurang pendidikan. Yang kedua, kalau nanti PSI lolos menjadi parlemen, maka kita menuntut akan pemilu ulang karena itu harus dilakukan ulang. Sementara kalau presiden kita menganggap diskualifikasi, sehingga kita sudah menyiapkan dana untuk putaran kedua. Putaran kedua itu diikuti oleh paslon 01 dan 03. 02 diskualifikasi, dia melakukan kecurangan. Itu yang mau kita serukan kepada parlemen. Jadi nanti kita harus bikin surat kepada parlemen, kepada kawan-kawan yang menjadi ikut panitia angket ini, supaya vonisnya jelas. Jadi kalau dia PSI masuk, maka ada kecurangan di situ, minta pemilu ulang. Kalau pilpres menemukan kecurangan, maka kita sudah punya bukti karena MK menyatakan bahwa Gibran kurang suara, kurang umur. DKPP juga menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran sebelum keluarnya surat dari MK. Jadi kecurangannya sudah banyak. Nah, harapan kita ini anggota-anggota parlemen yang ada di DPR sana harus melakukan ini. Jadi kita harus menolak peserta nomor 2 untuk putaran kedua. Terima kasih. Ya, itu tadi bagian daripada suara kami, forum kader PD Perjuangan se-Jabodetabek, itu dari Pak Victor Suryadi. Nah, sekarang kita dengar lagi suara dari salah satu senior kami, yaitu Bapak Yuda. Silakan. Terima kasih, Bung Cepi. Sedikit pengantar, saya berpartai tahun 1985, jadi hampir 40 tahun yang lalu. Saat itu saya tergabung sebuah tim sukses di PDI untuk menjadikan Mas Suryadi menjadi ketua umum PDI. Tapi waktu itu deal saya atas nama teman-teman GMNI dan atas nama teman-teman di UI, saya bersedia mendukung Mas Suryadi dengan catatan kalau Mas Suryadi berani mengajak anak-anak Soekarno masuk ke PDI. Deal itu akhirnya terpenuhi. Mas Sur sepakat, Mas Budi Harjono almarhum sepakat, Bang Abirson Mardasi Aloho sepakat. Nah, nggak berapa lama akhirnya kita memainkan di Kongres Pondok Gede saat itu, Wisma Haji Pondok Gede, bagaimana supaya Kongres Partai menjadi deadlock macam. Dengan deadlock akhirnya harus diselesaikan melalui pemerintah. Di situ pemerintah kemudian mengangkat Suryadi dan Niko Daryanto sebagai ketua umum dan sekjen. Setelah itu kemudian saya tanya, "Tuh, mana Mas? Kok anaknya Bung Karno nggak ada masuk?" Mas Sur bilang, "Lu itu kan ada." Siapa? "Topiknya Mas." "Kok Kak Topik?" Terus dia bilang, "Ya, kalau Kak Topik masuk, Topikin Mas masuk, masa iya bojone orang melu, masa iya istrinya nggak akan ikut." Nah, ternyata Mbak Mega ikut. Setelah itu kemudian Guntur dan segala macam. Itu poin awalnya, sampai kemudian saya menjadi tim sukses Mega, dan sampai kemudian kita fight, dan disitu saya ketemu sama Victor, ketemu Cepi segala macam, terutama di 27 Juli, di mana kita habis-habisan mempertahankan PDI. Jadi persoalannya sebenarnya yang ingin saya tunjukkan bukan persoalan PDI, bukan persoalan banteng atau apa, tapi persoalan demokrasi. Bagaimana kita memperjuangkan demokrasi? Nah, alangkah sakit hati kita ketika kita mungkin karena kita salah menilai, ada orang yang terkesan jujur, sederhana, pelongo-pelongo, dan
Jadi memang hebat, dia pintar menunjukkan. Jadi memang kita ini terjebak gara-gara dua lubang negara ini menjadi kacau balau. Pertama lubang buaya, kedua lubang gorong-gorong DKI, di mana Jokowi pura-pura ngeliat ke gorong-gorong. Dan kita cuma tertipu. Kenapa? Penipuan yang paling besar yang dilakukan, yang paling merugikan negara bangsa ini adalah ketika dia melakukan kecurangan sangat luar biasa yang namanya TSN, terstruktur, sistematik, dan masif. Mulai dari sebelumnya, yaitu dengan MK segala macam, dia memasukkan Gibran, anaknya, dengan cara yang tidak pas, dengan cara melanggar konstitusi, menabrak konstitusi, maka si Nepo Baby sekarang jadi calon wakil presiden. Dan gilanya bentar lagi akan diresmikan, disahkan bahwa dia adalah cawapres terpilih. Padahal kita sangat memahami sejak awal Pilpres ini, terutama Pilpres, sudah dirancang dengan segala kecurangan. Belum lagi ada satu lagi, Pilegnya juga dirancang dengan segala kecurangan, karena dia sedang mengupayakan ada dua. Pertama, membuat PDIP makin hancur, dan yang kedua, membuat PSI lolos. Nah, kalau PSI lolos ini aneh. PSI adalah partai anak muda yang sebenarnya cukup lumayan, tapi dia mengandalkan diri pada anak muda di perkotaan, yang urban, dan di kota-kota besar. Jadi kalau dia nanti bisa hadir di kota-kota yang tidak besar, kota-kota kecil, atau di provinsi yang tidak punya perguruan apa segala macam, maka kita patut bertanya, dia nggak ada struktur, nggak ada pengurus, kok bisa muncul suaranya di sana dan cukup spektakuler. Maka itu adalah indikator kecurangan. Dan kita melihat bagaimana dia penggembungan suara terhadap PSI yang dilakukan oleh KPU berdasarkan perintah dari KPU pusat. Jadi problemnya yang kita rasakan sekarang, jujur saya ingin menyampaikan, ini bukan problem paslon 01, bukan problem paslon 02, dan bukan problem paslon 03, tapi problem rakyat. Karena KPU ini sudah merusak yang namanya pemilu. Dan yang paling bahaya, ada sebuah pendapat dan diakui di seluruh dunia, suatu negara, suatu bangsa dianggap sudah matang berdemokrasi kalau dia mampu menyelenggarakan 7 kali pemilu berturut-turut secara jujur, adil, dan demokratis. Kita sudah laksanakan berapa kali setelah Mbak Mega? Ini yang kelima. Jadi tinggal 2 kali lagi, 5, 6, 7. Tiba-tiba yang kelima dirusak. Kalau ini yang terjadi, maka kita harus mulai lagi 7 kali lagi. Maka karena itu menurut saya bangsat Jokowi itu, karena dia merusak sistem kita. Bayangkan, kita 35 tahun, tiba sudah tinggal sekitar 15 tahun, nggak sampai 19 tahun, harus mulai lagi. Di situ masalahnya. Jadi kejahatan terbesar itu ada di Jokowi. Dan problemnya bukan apa, karena dia mendirikan dinasti dengan cara yang nggak benar. Jadi ke depan ini, kalau dulu 98, ketika kita melakukan gerakan reformasi, Bung Victor, Bung Cepi, dan teman-teman lain yang waktu itu juga bergerak menjadi panglima di lapangan, isu kita adalah anti KKN, anti korupsi, kolusi, nepotisme. Maka ke depan, besok-besok, mulai hari ini sampai Oktober mendatang, bahkan sampai awal 2025, isu kita adalah anti dom, anti dinasti, anti oligarki, dan anti manipulasi. 3 isu itu ke depan. Jadi itu yang sebenarnya mendasari kenapa teman-teman yang ada di PDI Perjuangan yang resah itu bukan hanya menurut saya, bukan hanya masalah internal ke dalam, karena ke dalam juga mungkin, sangat mungkin ada pengkhianatan. Ada orang yang sudah dibayar oleh 02, ada yang sudah main mata dengan 02. Saya tidak memperbesarkan Prabowo masih oke. Tapi Jokowinya ini yang bagi saya itu bajingan. Itu aja. Terima kasih. Ya, kawan-kawan, tadi ulasan 2 senior kita yang ini 20 tahun lebih di partai, saya 30 tahun lebih, ini 40 tahun lebih. Mungkin kalau belasan lagi udah jadi fosil tuh. Ya, jadi kami ini bukan orang-orang yang baru melek politik. Kami sangat paham bahwa PDI itu
berdiri dengan darah, bukan dengan money politik, bukan dengan uang. Dan sekarang ini harus dipertahankan. Karena Jokowi itu nggak pernah berjuang. Jokowi itu nggak ngerti perjuangan. Jokowi tidak pernah berdarah-darah. Tapi sekarang enak-enak keluarganya diusung semua dengan mengacak-ngacak tatanan bangsa dan negara. Dan ketika Jokowi kita biarkan seenak udelnya, kita kekhawatiran kita sama-sama Indonesia akan menjadi negara republik yang berbentuk dinasti itu bisa jadi kenyataan. Kenapa? Ketika pilpres dengan kebrutalan, dengan kecurangan ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil pola-pola pemenangan di pilpres ini akan dimainkan oleh Jokowi dan antek-anteknya dalam pilkada provinsi maupun pilkada kabupaten kota. Nah, inilah yang kita khawatirkan sama-sama. Ketika pilkada provinsi, pemilihan gubernur dengan pola pilpres, pemilihan kabupaten, bupati dan wali kota dengan pola pilpres sekarang, benarlah akhirnya Indonesia ini jadi negara dinasti. Karena dengan suka-sukanya mereka nanti menentukan siapa gubernurnya, siapa wali kota dan bupati. Nah, inilah salah satu kekhawatiran kita. Makanya kami kader-kader PD Perjuangan yang tergabung dalam forum kader se-Jabotabek mempelopori gerakan ini untuk kawan-kawan PD Perjuangan lainnya dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kami tekankan dari PD Perjuangan? Karena pengkhianatnya dari PDI. Jadi PDI lah yang sangat tahu, PDI lah yang sangat bertanggung jawab, dan PDI lah tidak boleh lari dari kenyataan ini. Apalagi ketua DPR RI-nya juga dari PD Perjuangan. Ketika ketua DPR RI-nya tidak aspiratif, tidak mendengar, buta mata, dan tidak mau menerima aspirasi dari rakyat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, karena sudah ada beberapa contoh kader-kader PDI yang hengkang, yang berkhianat, dan bukan hal yang mustahil akan ada kader-kader lain juga yang mengikuti. Nah, inilah kader-kader instan, kader-kader yang tidak pernah mendapat pendidikan ideologi, kader-kader yang cuma penikmat. Dan kami sebagai pejuang-pejuang di partai ini akan coba meluruskan dan mengetuk pintu hati kawan-kawan yang lain, baik pimpinan PD Perjuangan di level atas, middle maupun di bawah. Yuk kita sama-sama bertanggung jawab atas situasi bangsa dan negara ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Nah, selanjutnya ketika ada kawan-kawan wartawan yang mau tanya jawab, dipersilakan, dan kami batasi cuman kami bertiga aja lah yang untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Saya nambahin, media hari ini sama kemarin menyatakan Ibu Mega belum memutuskan untuk kadernya di DPR ikut dalam angket. Terus ada kekhawatiran kawan-kawan kaum akademisi melihat kondisi PDI Perjuangan ini, dan Ibu Mega mengkhawatirkan angket ini menjadi pemakzulan. Jadi kita mau jelaskan bahwa Ibu Mega pasti paham ya, karena dia ketua sudah lama dan dia tahu bahwa DPR adalah wujud daripada kedaulatan rakyat, dan pemilu itu adalah wujud daulat rakyat yang diserahkan kepada DPR. Kekhawatiran Ibu Mega bahwa angket menjadi pemakzulan adalah bagaimana Ibu Mega mengontrol kader-kadernya yang ada di partai, yang ada di parlemen. Karena hak untuk melakukan pemakzulan itu adanya di parlemen. Kita di luar ini hanya mendorong. Jadi kalau kita mampu bawa jutaan orang, ya mungkin ada perubahan. Tapi di dalam itu berpatokan kepada data
data yang akurat tentang kecurangan. Dari kecurangan itu maka nanti atau panja atau apalah tim angket itu menyatakan bahwa pemilu curang berdasarkan apa, sehingga sanksinya apa, apakah nanti putaran kedua tetap dilaksanakan bulan Juni karena itu sudah dianggarkan. Tinggal pesertanya siapa yang cedera, siapa yang pemilu pada partai-partai. PSI melonjak jauh sehingga ditemukan penggelembungan, ya pemilunya bisa ulang. Nah, kita berharap dengan Ibu Mega dia nggak perlu khawatir agar kadernya yang ada di parlemen ikut dalam angket seperti yang kami tulis di belakang. Kami mendukung itu. Nah, bahwa itu nanti menjadi kekhawatiran Ibu Mega pemakzulan, kan Ibu Mega tinggal panggil kader-kadernya yang ikut di panitia angket. Di situ kan ada Masinton, ada Adian, ada segala macam. Ya, kalau mereka ini berjuang untuk demokrasi, untuk kedaulatan rakyat, untuk kemajuan bangsa, ya kalau wajarnya selayaknya untuk pemakzulan, ya pemakzulan gitu. Jadi mereka nanti, jadi bagaimana Ibu Mega dalam berita-berita 1-2 hari ini, beritanya Ibu Mega belum memutuskan kadernya untuk ikut dalam panitia angket. Nah, kami kader-kader yang di luar berharap Ibu Mega berani, karena dia sebagai partai besar, apalagi ketua DPR-nya, kawan-kawan ini kan bagaimana wujud tugas Ibu Mega kader yang dinamakan petugas partai. Kalau Ibu Mega seperti pernyataan hari ini dari siapa anggota Komisi 3 Arteria Dahlan mengatakan kami petugas partai menunggu instruksi Ibu Mega. Kalau Ibu Mega tidak mengeluarkan instruksi itu, lantas apa gunanya partai ini? Apa bedanya partai ini dengan partai-partai lain? Nah, kan kekuatan kami sebagai kader yang terlatih dan terdidik itu jelas petugas partai itu melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, melaksanakan segala macam perintah-perintah ideologis. Nah, satu dia adalah menjalankan daulat rakyat. Rakyat yang sudah memberikan daulatnya kepada partai, partai harus mewujudkannya dalam bentuk angket. Jangan lari dari situ. Kalau enggak, apa partai ini? Apa sama dengan partai-partai lain? Apa Ibu Mega masih menunggu kompromi lagi dari pihak lain? Partai ini berkuasa tapi tidak merasakan nikmat bagi rakyatnya. 51 juta rakyat miskin hanya disogok dengan sembako dengan BM. Jadi di PDI itu sekarang tinggal kita kelas menengah ini, kawan-kawan ini yang hanya angkanya dalam Pilpres hanya 16%. Yang lain diambil oleh Jokowi, hanya disogok. Hilang itu semuanya, kan ke sana. Nah, ini yang harus Ibu Mega atau DPP melihatnya. Jangan menghindar atau jangan tidak melaksanakan perintah ini bahwa daulat rakyat diwujudkan berbentuk hak angket di DPR. Ibu Mega menjadi ketua partai yang dalam judulnya demokrasi perjuangan. Mari kita perjuangkan demokrasi itu, Bu. Sini kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan-kawan media yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad dari Popole TV, kanal YouTube. Saya mau bertanya, yang pertama, apa bentuk perlawanan dari forum kader ini atau kader yang ada di sini ataupun yang tersebar di Jabodetabek ke dalam perlawanan tadi? Karena di sini saya lihat Puan Maharani ketika itu meninggalkan forum yang ada di Senayan. Yang kedua, apa bentuk perlawanan keluar, yaitu untuk mendukung hak angket? Apakah tetap untuk, meskipun tidak ada instruksi dari Megawati, apakah tetap ini hak angket
meskipun tidak ada instruksi dari Megawati. Dan bentuknya apakah perlawanan itu hanya tadi surat menyurat atau memang dalam bentuk gerakan rakyat semesta. Karena saya tahu bahwa PDIP itu terkenal dengan gerakan rakyatnya, tapi saya sedih juga kalau misalkan wong cilik tadi sudah dirampas oleh Joko. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi biar sekalian? Baik, terima kasih Yamin dari Rijur. Yang ingin saya tanyakan terkait sikap nyata dari teman-teman yang sudah senior sebagai kader PDI Perjuangan ini, apabila hingga melewati waktu DPR untuk melaksanakan angket tersebut selesai, Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga Ketua DPR RI yang adalah putri sekaligus kader unggul dari PDI Perjuangan sendiri tidak kunjung melaksanakan apa yang menjadi desakan dari teman-teman kader PDI Perjuangan ini. Apakah teman-teman akan tetap berada di PDI Perjuangan ataukah akan hengkang juga mengikuti kader-kader yang lain yang tadi katanya berkhianat dan lain-lain? Itu aja. Terima kasih. Saya akan jawab yang terutama yang terakhir tadi, persoalan apakah kita akan hengkang atau tidak hengkang. Ini terserah pada pilihan masing-masing kami di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah hengkang. Karena apapun, right or wrong, this is my party. Dan saya pendiri partai itu. Saya akan berusaha untuk apapun mempertahankan. Jadi poinnya adalah kepemimpinan partai bisa saja berganti, bisa saja mungkin berkhianat. Tapi sepanjang darah partai itu tetap ada dan mengalir, saya pikir nggak ada masalah. Dan yang namanya banteng, yang namanya PDI Perjuangan maupun yang namanya PDI dulu maupun yang namanya PNI, itu kalau teman-teman tahu dan kemudian bisa belajar dari para analis sejarawan atau segala macam, itu banteng kalau dilihat dua, elitnya, kepemimpinannya, dan maupun garis masanya, rakyat kecil. Kalau ada keluarga Soekarno di situ akan lebih bagus. Tapi tanpa keluarga Soekarno, banteng akan tetap jalan. Dan itu kita bisa buktikan. Masa Orde Baru pun kita masih bertahan. Jadi ada tidak ada keluarga Soekarno, banteng akan tetap ada. Akan lebih bagus lagi kalau keluarga Soekarno sama-sama. Karena bagi PDI Perjuangan, bagi PNI, dan khususnya Banteng, dalam istilah Banteng, dia adalah menjalankan, dia mengamalkan ajaran Bung Karno. Kalau Bung Karno dan keluarganya ada akan lebih bagus, kalau nggak ada ya nggak masalah, kita akan tetap gitu. Jadi ini satu. Terus kedua kaitannya gini, kan ada kesan bahwa seolah-olah elit PDI Perjuangan disandera oleh Jokowi. Melalui apa? Banyak kasus. Katakanlah kasus korupsi. Nah, di sini saya ingin tegaskan, Jokowi itu pengkhianat dari reformasi. Reformasi kan anti KKN, anti nepotisme. Yang dilakukan itu apa? Dia menyandera koruptor, koruptornya nggak diadili, diselamatkan tapi dengan catatan harus dukung dia. Contoh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah. Contoh, Erlangga Hartarto dalam kasus minyak goreng. Jadi dia dirinya dan dia tidak pernah mau menegakkan apa yang dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi. Jadi saya katakan kalau saya bilang bajingan, Jokowi bajingan melanggar ketentuan yang kita janjikan, yang kita inginkan melalui reformasi dengan tap MPR anti KKN. Yang dilakukan Jokowi kolusi sudah, nepotisme sudah. Kalau nggak percaya, kenapa IKN Timur dan tempatnya di situ? Kenapa nggak di Kalimantan Tengah?
Kalau menteri Kalimantan Timur, kenapa nggak di Balikpapan? Di mana ada tanah minyak banyak, nggak usah beli, pakai aja itu. Kenapa di tanah yang ada tanahnya Yoyo, yang ada tanahnya siapa segala macam? Nah, lakukan lagi audit soal kemarin pandemi. Cek bagaimana pengadaan apa yang anti COVID itu. Tidak tertutup kemungkinan korupsi besar-besaran ada di sana. Soal vaksin, kita masih bisa lagi, kita minta audit lagi. Mohon maaf, Toba Sejahtera dari Luhut Opung Panjaitan yang bekerjasama dengan Raka Bumi Sejahtera, ada berapa? Belum lagi pertambangan lain yang digarap oleh keluarganya Jokowi. Cek. Kalau dia jujur, cek. Nah, persoalan tadi kaitan dengan misalkan bagaimana kalau ternyata tidak ada hak angket itu jadi dijalankan, tidak ada PDIP, Nasdem sudah siap. Tinggal nunggu satu orang dari fraksi yang lain. Misalnya dia ngajak satu orang dari PKB, sudah terpenuhi. Nah, kalau PDIP-nya nggak ikut, ya dia akan ditertawakan oleh sejarah. Dan PDIP itu partai yang dari dulu gampang pecah. Tapi ketika pecah, pecahannya akan mampu bertahan. Jadi menurut saya kembali lagi pada hati nurani. Cuma satu hal, kita harus menjaga Mbak Mega. Saya kenal Megawati itu 3. Masih Mbak Mega, kemudian Bu Mega, dan sekarang Mbah Mega. Generasi sekarang mungkin lebih kenal Mbah Meganya, artinya Megawati yang sudah sepuh. Tapi saya kenal Mbak Mega sejak muda, dan Mbak Mega tetap punya sikap bersama, dia konstitusional. Kalau dia bilang jangan sampai melebar sampai kepada pemakzulan, itu benar. Udah, yang penting hak angket itu harus jalan. Bahwa nanti kebetulan nanti akan melebar macam-macam, ya tergantung seperti dikatakan Bung Vitor tadi, Mbak Mega masih punya kuasa untuk menertibkan. Tetapi kalau rakyat yang berkehendak, kita mau ngomong apa? Dulu ketika menjalankan 98, Mbak Mega juga tidak ingin kekerasan. Sudah 20 Juli masih tempuh jalan hukum. Tapi ketika kemudian meledak di 98, itu kan rakyat. Kalau sekarang mahasiswa bergerak dan nanti makin bergerak, sekarang mungkin demonya masih belum ramai. Tapi nanti setelah Lebaran, kita tinggal bentar lagi bulan puasa. Puasa harga-harga sudah melambung. Pertalite udah nggak akan diproduksi. Artinya subsidi BBM dicabut, harga akan naik. Kemudian tol dinaikkan. Nah, kita yang mudik dia akan merasa, sehingga nanti itu akan mau berakumulasi. Akumulasinya itu nanti meledak setelah Lebaran, dan itu akan terus besar di bulan April. Kemudian di bulan Mei itu hari buruh, 1 Mei, demo akan besar-besaran. Ke depan sampai Agustus sampai Oktober akan ramai, percaya sama saya. Itu saja, terima kasih. Ada lagi sekali lagi ya satu lagi ya. Gini ya, tadi pertanyaannya apakah konsekuensi daripada kami hari ini kami akan hengkang dari partai? Tidak, kami tidak pernah berpikir untuk pindah partai lain, untuk berpindah lain. Kami adalah kader partai. Kami akan berunding sebentar. Apakah kami sore ini langsung ke DPP menggantungkan ini di pagar partai? Kami akan bertemu dengan siapapun orang di DPP untuk menyampaikan bahwa kami minta partai kami melakukan hak angket. Kami serius sebagai kader partai yang terlatih, sebagai kader partai yang militan. Kami menunjukkan sikap kami terhadap daulat rakyat yang dititipkan oleh rakyat kepada kami. Kami harus perjuangkan. Terima kasih. Itu salah satunya tadi bentuk perlawanan itu. Dan kalau untuk PD Perjuangan habitatnya melawan. Terus emang mereka kita ini untuk urusan turun ke jalan demo itu biasa gitu. Untuk mungkin untuk kawan-kawan yang lain belum biasa, buat kita udah biasa. Sampai toh 98 27 Juli berdarah-darah kita udah biasa.
Jadi kalau pergerakan massa, pergerakan rakyat, nggak usah aneh lah dengan PDI Perjuangan. Niaya kami biasa ditindas ketika semua melawan, apalagi banteng.